lan iku ing dalem halaman 161 sampai 162. Oh maaf, 161 sampai 162. Min hadzal kitabi, saking iki kitab, mada khosiral alamu bil hitatil muslimin. Jadi itu nama kitabnya. Mada utawi opo iku khosiro rugi opo al-alamu alam dunyo bil hitatil muslimina kelawan kemrosotani pira-pira wong muslim, disebabkan oleh dekadensi. Apa dekadensi itu? Ada yang tahu? Penurunan atau kemerosotan terutama dalam hal moral, sosial atau budaya, itu sudah mulai luntur dari kehidupan kemanusiaan kita. Wa yaqulu lan ngucap sapa suzara il Hindi, pemimpin menteri India. Apa kalau itu namanya? Perdana Menteri. Al-asbaqu kang luweh dhisik Jawaharlal Nehru, itu nama orang ya, nama orang. Jawaharlal Nehru, rupane Jawaharlal Nehru fi kitabihi ing dalam kitabe Jawaharlal Nehru. Discovery of India nama kitabnya. Inna nadhariyatal ukhuwati, setuhune bangsa teori kemanusiaan, al-islamiyati kang bangsa Islam, wal musawati lan persamaan, allati kang kana kang ono sapa al muslimuna wong-wong muslim iku yu'minuna padha iman sapa wong-wong muslim wa ya'ishuna lan padha urip sapa wong-wong muslim fiha ing dalem alati depan itu tadi, itu alatinya mengandung persamaan lan persaudaraan ya. Fiha ing dalem alati, lah ini teori al-ukhuwatil islamiyati wal musawati. Terus kemudian atharaj mengaruhi apa persamaan lan persaudaraan. Iku atharaj mengaruhi apa persamaan lan persaudaraan.
fi adhanil hindusi ing dalem pira-pira ati lan pikirane Hindustan, ing dalem pira-pira ati lan pikirane wong-wong Hindustan. Takfiran kelawan mengaruhi, amikon kang dalam, jero dalam, amikon kang dalam, wakanalan ono iku aksara luwih akeh khudu'an tunduke walihada ta'thiri marang iki pengaruh al-bu'asa'u sapa al-bu'asa'u pira-pira wong fakir, apa al-bu'asa'u pira-pira wong fakir, alladzina kang harrama kang ngaromake alaihim ing atase alladzina sapa al-mujtama'u masyarakat, sapa al-mujtama'u masyarakat al-hindiyu kang bangsa India, al-musawatu ing kesamaan wattamatta'u lan ngalap seneng bil huquqi kelawan hak al insaniyati kang bangsa kemanusiaan. Nanti kalau sudah liburan, coba kalian searching bagaimana kehidupan Islam orang-orang Hindustan. Hindustan itu singkatan dari India, Pakistan. Jadi antara India dengan Pakistan. Kalian coba searching di Google. Bagaimana kehidupan mereka berkaitan dengan sesama Muslim. Kehidupan sosial mereka dengan kita itu yang ada di Indonesia ini terutama itu masih enakan kita. Kalau kalian tahu sebenarnya di India itu kehidupan sosial mereka itu di sana antara orang kaya dengan orang miskin itu ada perbedaan. Perbedaannya apa? Bukan masalah berteman, tapi disekat dengan tembok besar. Jadi antara orang yang miskin dengan orang yang kaya itu disekat pakai tembok besar. Itu kehidupan sosial India. Maka orang miskin nggak boleh mereka berinteraksi ataupun berkomunikasi bahkan berteman dengan orang-orang yang kaya. Maka kita itu harus bersyukur ada di negara kita. Mana? Negeri tercinta, negeri atau negara Indonesia. Coba kalau kita seperti itu, repot nggak kira-kira? Repot, Rek. Contoh orang kaya dengan orang miskin disekat dengan tembok itu kayak apa coba? Nah, kan repot. Maka kan sejauh mana kamu nanti melangkah
setinggi apa ilmumu, jangan lupa untuk pulang ke negeri tercinta. Walaupun nanti siapa tahu ya kan, dari kalian ada yang sekolah di luar negeri, amin. Ambillah, nggak apa-apa ambil ilmu di sana, ambil ilmunya, ambil pengalamannya, tapi jangan lupa tempat lahirmu, yaitu negeri tercintamu. Jangan lupa, kamu sudah mengambil ilmu atau pengalaman dari sana, pulang diamalkan. Ya, kemudian jangan ambil budayanya, karena pasti budaya setiap negara itu berbeda. Contoh, budaya Arab, budaya berpakaian di Masjidil Haram dengan sini beda apa sama? Beda. Di sana pakai jubah rata-rata. Kalau seandainya budaya itu kamu bawa ke sini pakai jubah, kamu bertani pakai jubah, kamu masak pakai jubah, yang laki-laki seumpamanya ini, terus kemudian kamu nukang pakai jubah, kira-kira gimana itu? Nah ya kan, nggak bisa, jadi nggak bisa disamakan, karena budaya kita dengan budaya mereka itu berbeda. Ambillah ilmunya sebanyak-banyaknya, pengalamannya sebanyak-banyaknya, tapi jangan mengambil budayanya. Kalau orang Arab, kamu tanya orang Arab, ke diskotik aja mereka pakai jubah. Karena apa? Karena budaya pakaian di sana ya pakai itu. Kalau di sini enak kita. Kamu mengaji ada kostum sendiri, kamu nukang, nguli atau bantu kerja bakti ada kostum sendiri, kamu sekolah ada kostum sendiri, kamu tidur ada kostum sendiri, sehingga kamu mau ngapa-ngapain itu bisa membedakan antara mau tidur, mau belajar, mau sholat, sama mau kerja bakti. Itu ada perbedaannya. Nah, ya. Kemudian sampai mana tadi? Al insanu utawi iki iku menungso, al insanu utawi iki iku menungso fil Qur'ani ing dalem Al Qur'an. Nah, di sini sebagaimana di awal kita ngaji yang kemarin muqaddimah itu kan dijelaskan manusia ditinjau dari segi kebahasaan Al-Qur'an. Itu ada yang disebut dengan al-insaniyah, ada an-nas, ada amanu. Lah di sini sekarang kita meninjau dari segi personalitinya atau kepribadiannya manusia, yaitu al-insaniyah, lebih spesifik. Nah, apa sih watak manusia itu? Bagaimana sifat manusia itu? Apa sifat positif dengan negatifnya itu ada di lafadz al-insaniyah. Walafdul insani utawi lafadz insan fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an Al-Karimi kang mulya jaa iku jaa teko apa lafadz insan, iku jaa teko apa lafadz insan fi khamsati ing dalem 5, fi khamsati ing dalem 5 wasitina lan swida. Berapa swida? 60, bukan 20 ya. Kalau 20 itu berapa? 20. Kalau swida itu 60. Maudian apa nih maudian? Tempate. Jadi di sini diterangkan kata al-insan di dalam Al-Qur'an itu sekitar ada 65 tempat. Berapa? Ini kan masih sekitar, karena tadi saya belajar itu di dalam Al-Qur'an ternyata dalam lafadz al-insan itu ada 58 kali disebutkan dan 56 tempat. Berapa? 58 kali disebutkan dalam Al-Qur'an dan 56 kali tempat. Berarti ada di 56 tempat. Kalimat apa itu tadi?
al-insan. Ya. Sekarang itu enak rek. Saya tadi cari itu pakai aplikasi ini. Siapa tahu nanti kamu kalau mau mencari kalimat dalam apa namanya Al-Qur'an, seumpamanya kalimat. Jadi ini aplikasinya bisa dilihat. Kalau punya HP itu digunakan untuk manfaat, jangan gunakan untuk maksiat terus. Ini aplikasinya. Di sini ada centang 3 atau pencarian di bawahnya. Ini kamu tinggal klik di sini, kamu ketik pakai tulisan Arab apa yang kamu cari. Contoh saya di sini menulis Muhammad. Sudah ditulis, maka di sini kamu tinggal cari. Nah, sudah ketemu. Berarti kalimat atau kata Muhammad dalam Al-Qur'an itu di dalam Al-Qur'an semua yang setebel itu ada 4 kali disebutkan. Di dalam surat apa? Di sini sudah dijelaskan. Di dalam surat apa-apanya. Contoh lagi, seumpamanya di sini kamu mencari kalimat Qadir. Nah, seumpamanya gini ya, Qadir, kemudian dicari lagi di sini. Nah, dia otomatis di dalam Al-Qur'an ada 50 kali kalimat atau kata Qadir itu ditulis. Kamu tinggal lihat, di surat apa? Ada di sini, ada penjelasannya semuanya. Nah, itu enaknya. Kamu kalau punya HP jangan digunakan untuk maksiat terus, tapi digunakan untuk yang bermanfaat. Siapa tahu nanti dari sini ada perhitungan, itu enggak semuanya tentang dosa, tapi tentang kemanfaatan. Masalan contoh numud dzajul insani yaiku contone menungso asyakhsiyi kang bangsa karakter itu tipologi yang saya katakan kemarin ya. Asyakhsiyi kang bangsa karakter. Saya tuh ingat dalam surat Yusuf ayat 93 itu idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira ila akhirih. Di situ yang ini mumpung banyak didengarkan, ini amalan, siapa tahu nanti kamu suatu saat sakit mata. Itu surat Al-Yusuf ayat Surat Yusuf ayat 93 itu dibaca 3 kali, kemudian ditiupkan di dalam air, baru bukan diminum ya, diterapi di matamu. Jadi diapakan? Taruh di piring, kemudian matamu dimasukin ke dalam airnya gitu loh. Gini-gini, diterapi. Ya. Setiap menjelang maghrib atau waktu maghrib setiap hari kalau pingin sembuh. Ada itu, kalau tentang ini tuh ada cerita rek. Ada nenek, saya punya guru saya punya temannya punya neneknya itu umur 88 tahun, tapi matanya itu enggak ada sedikit pun buram. Bahkan membaca Al-Qur'an atau melihat kita itu enggak ada sedikit pun buram. Jadi jelas. Terus ditanyalah, ya kan, amalannya apa nek? Kok bisa sampai umur 88 tahun itu matanya masih jernih. Bahkan baca Al-Qur'an itu masih fasih. Nggak ada kalimat-kalimat yang kepelincut-pelincut, itu nggak ada. Ternyata amalannya itu cuma satu. Setiap berdoa itu cuma gini, ya Allah, Engkau berikan aku penyakit apapun akan aku terima, kecuali memburamkan mataku. Jangan sampai Engkau memburamkan mataku sehingga aku tidak bisa menikmati membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Itu aja doanya yang dibaca setiap hari. Maka sampai sekarang umur 88 tahun beliau masih jernih pandangannya. Enggak, kan kadang ada yang pakai sudah umur-umuran kita ini kadang sampai jarak jauh aja sudah agak jauh dikit aja sudah enggak
kelihatan, ya kan? Nah, itu apa namanya masih jernih rek pandangannya itu. Sudah sampai mana tadi? Sifatin nudai sifatid du'fi rupane sifat lemah. Jadi manusia itu punya sifat lemah. Pola berfirman sapa Allahu Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Allah. Kenapa rek? Ngantuk kah? Kurang berapa jam lagi nih sudah berbuka? Sebentar, kamu kalau dibuat ngaji deh loh, cepet aja ini nanti waktunya. Sampai mana tadi? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqalan diceritakake. Oh ya, wa khuliqalan diceritakake sapa al insanu menungso. Wa khuliqalan diceritakake diciptakake rek. Kalau diceritakan itu kan berarti bukan khuliko. Khuliko kan artinya menciptakan. Aku tahu tadi. Wa khuliko lan diciptakake sapa al insanu menungso. Masa manusia diceritakan. Dhaifan hale lemah. Jadi manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Bahkan saya tanya kepada kalian, kalian mati itu, kalian meninggal, kalian sudah nggak ada nyawa, kira-kira kamu berjalan sendiri, mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, mengubur diri sendiri nggak? Tidak. Itulah sifat kita sebagai manusia, yaitu lemah. Setelah kamu lahir ke dunia ini, siapa yang memandikan kamu kalau bukan ibumu atau orang lain? Siapa? Apakah dirimu bisa memandikan dirimu sendiri? Tidak. Itulah makanya Allah katakan kalau manusia itu punya sifat lemah. Rek, kamu tahu kalau bayi itu baru lahir itu pasti badannya atau tulangnya itu tulang apa namanya? Tulang lunak, tulang lembek kamu kira Nutrijel. Tulang lunak. Tapi ketika dia sudah di dunia, kena hawa dunia, dia akan semakin keras. Makanya kamu kalau lihat bayi baru lahir itu kalau dipegang itu pasti lembek, maksudnya apa? Kok lenyap sih? Lunak. Karena kena hawa dunia sehingga dia menjadi keras. Nah, sekarang tak kasih PR. Besok dijawab. Kalau bisa menjawab, saya kasih hadiah. Dengarkan baik-baik dan didengarkan, difikir, dicari. Pasti saya berkaitan dengan Al-Quran ya. Teori tulang yang kuat itu yang menguatkan daging apa? Daging apa yang dapat asupan kemudian menguatkan tulang? Kita kuat, kamu kuat gak? Itu karena tulangmu apa karena daging yang menguatkan tulang? Cari teorinya di dalam Al-Quran dan besok saya kasih tahu. Nanti kalau yang benar saya kasih hadiah. Apa? Saya ulangi. Kita kuat itu sebab dibantu asupan yang diserap oleh daging, pembantu tulang,
yang kuat atau tulangnya yang kuat kemudian membawa daging menjadi kuat? Bisa dipahami? Dengarkan, tulis. Pembantu tulang yang kuat, pembantu tulang yang kuat atau tulangnya yang kuat kemudian membawa daging menjadi kuat. Gini, tulang itu kuatnya karena apa? Karena dia kuat sendiri terus kemudian daging itu menjadi kuat, apa karena asupan dari daging sehingga tulang itu menjadi kuat? Cari teori di dalam Al-Quran, itu PR dari saya. Nanti yang besok ya, besok yang benar tak kasih hadiah. Surat apa dan penjelasannya ada di mana? Maka Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali membuat karangan kitab yang menerangkan tentang asupan makanan. Kalau makanannya salah satunya itu halal, maka akan berpengaruh juga terhadap kekuatan tulang. Nah, sampai Imam Al-Ghazali buat seperti itu. Kalau seandainya asupan makannya itu kok haram, maka kekuatan tulang itu akan kualitasnya akan turun. Kalau kualitasnya kurang. Kalau makanan haram dimakan atau kualitas yang dimakan itu kurang, maka itu berpengaruh pada kekuatan tulang. Maka kan kalau dalam konsep Imam Al-Ghazali itu, kalau makanan-makanan yang dimakan itu halal, maka akan meringankan daging, akan menjadi berkualitas. Meringankan itu apa? Tulangmu ini loh nggak terasa berat. Kamu mau ngapa-ngapain itu enak, nggak ada rasa berat. Walaupun seumpamanya tubuhnya itu seumpamanya gemuk, tapi bukan masalah tubuh yang gemuk, tapi masalah ringannya. Ringannya apa? Terus kemudian sampai mana tadi, Rek? Wa yuqabilu lan bandingi, wa yuqabilu lan bandingi hadhihi sifata ing iki sifat, hadhihi sifata ing iki sifat ad-du'fa rupane lemah, ad-du'fa rupane lemah, numu dzajal insani kang contone menungso, kang contone menungso, asyakhsiyi kang bangsa pribadi, asyakhsiyi kang bangsa pribadi, sifatu tahsini, apa sifatu tahsini? Sifat gawe bagus, sifat gawe bagus. Itu terus, Rek. Sifatu tahsini taqwimil insani, sifat gawene bagus bentuke menungso, sifat gawene bagus bentuke menungso. Itu tadi yang pertama, yaitu ad-du'fa, yaitu sifat lemah. Itu yang pertama. Kemudian qala berfirman sinten Allahu ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna, yakti temen
gawe sapa ingsun Allah, yakti temen gawe sapa ingsun Allah, yakti temen gawe sapa ingsun Allah al insana ing menungso fi ahsani taqwimi ing dalem luweh bagus-baguse bentuk. Kita itu harusnya bersyukur karena kita sudah diberikan bentuk yang sebaik-baiknya di antara makhluk yang lain. Nah, jadi yang pertama tadi, secara bentuk, secara fisik manusia tercipta dalam kondisi dofa atau lemah. Terus yang kedua, ada lagi ayat yang menerangkan tentang kejiwaan manusia. Tentang kejiwaan manusia. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi ini, Rek. Innal insana lirabbihi lakanud. Ada lagi innal insana khuliqa halu'a wa innahu syarrahu wa innahu innal insana khuliqa halu'a wa idza masyahu syarru jazua. Jadi innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah lagi kikir. Jadi kamu kalau ketemu orang kok dia kok berkeluh kesah, yaitu lumrahnya manusia. Sifat manusia salah satunya adalah berkeluh kesah. Itu wajar ya. Kalau berkeluh kesah itu wajar. Tapi jangan dijadikan berkeluh kesah itu menjadi mental kepribadian kita. Harus pintar-pintar membangun karakter kita agar menjadi pribadi yang tidak mudah berkeluh kesah. Meskipun secara dasar manusia diciptakan dalam kondisi lemah dan gampang berkeluh kesah, tapi jangan dibuat acuan bahwasanya kan sifatku lemah, kan sifatku diciptakan oleh Allah itu mempunyai sifat berkeluh kesah. Jangan itu dibuat dalil ya. Kemudian masalan contone sifatul jahalati, sifat kebodohan. Sifatul jahalati, sifat kebodohan. Qala berfirman sapa Allah Ta'ala, inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibali fa abaina ayyahmilnaha ila akhirih. Inna setuhune ingsun aradna iku aradna nawaake sapa ingsun al amanata ing kepercayaan atau al amanah al amanata ing kepercayaan ala samawati ing atase pira-pira langit wal ardi lan bumi wal jibali lan gunung. Fa abaina mongko nolak apa langit bumi lan gunung. Fa abaina mongko nolak apa langit bumi lan gunung. Diseret itu aja, asamawati wal ard wal jibal, diseret, dirujuk aja. Fa abaina mongko nolak apa langit bumi lan gunung, ayyahmilna ing yento mikul apa langit bumi lan gunung, ayyahmilna ing yento mikul apa langit bumi lan gunung,
Wasfaqna lan wedi apa langit bumi lan gunung. Wasfaqna lan wedi apa langit bumi lan gunung. Minha saking amanah. Minha saking amanah. Wahamala lan gowo. Wahamala lan gowo ha ing amanah. Ha ing amanah sopo al insanu menungso. Jadi langit, bumi dan gunung itu diberi amanah, itu menolak. Tapi manusia malah menerima. Innahu setuhune menungso. Innahu setuhune menungso iku kana ana sapa menungso. Iku kana ana sapa menungso zaluman iku zaluman akeh dolime. Jahulan iku jahulan akeh apa jahulan? Bodone. Jadi karakteristik manusia itu udah atau ada zalim sama jahulan. Apa jahulan? Wa yuqabilu lan bandingi wa yuqabilu lan bandingi hadhihi sifata ing ikilah sifat. Hadhihi sifata ing ikilah sifat al jahalata rupane al jahalata kebodohan, rupane al jahalata kebodohan. Sifatul apa sifatul qabulit ta'limi sifat nampa den ulang ilmu. Sifat nampa den ulang ilmu. Wal ilmi lan ilmu. Wal ilmi lan ilmu qala berfirman sapa Allah Ta'ala allamal insana malam ya'lam. Allama paring ilmu sapa Allah. Allama paring ilmu sapa Allah al insana ing menungso ma ing ilmu lam ya'lam kang urung pernah ngerti sapa wong ing ilmu. Kang urung pernah ngerti sapa wong ing ilmu. Surat Al-Alaq ayat 5. Sifatu qabulil bayani. Apa sifatu qabulil bayani? Sifat nampa penjelasan. Sifat nampa penjelasan. Qala berfirman sapa Allah Ta'ala khalaqal insana allamahul bayan. Khalaqa gawe sapa Allah, khalaqa gawe sapa Allah al insana ing menungso. Al insana ing menungso allama paring pelajaran sapa Allah. Paling pelajaran sapa Allah hu ing menungso al bayana ing penjelasan. Surat Ar-Rahman ayat 3 sampai 4. Jadi tadi diterangkan tentang manusia. Di sisi lain manusia juga punya sifat dapat menerima pengajaran dan juga ilmu. Ya kan? Manusia punya karakter dapat menerima penjelasan, tapi juga manusia punya sifat jahulan. Maka
dari sekian banyak anak yang ada ngaji di sini, yang laki-laki maupun perempuan, itu ada yang sekali dikasih tahu itu paham. Ada yang 2 kali dikasih tahu baru paham. Ada yang 777 kali baru paham. Karena apa? Karena sifat dasar atau karakter manusia itu punya sifat jahulan. Bodoh. Jadi ketidaktahuan menjadi tahu itu dari karakter mereka atau manusia itu sendiri. Itu pasti setiap individual masing-masing pasti tahu sisi terlemah dia di mana. Dan tolong kamu sebagai manusia, kita sebagai manusia, jangan sampai memperlihatkan kelemahanmu di depan orang lain, karena itu bisa dibuat senjata mereka ketika mereka tidak menyukaimu atau menyukai kita, ya. Jadi jangan perlihatkan kelemahanmu itu di mana, walaupun kita punya sifat karakter lemah atau ada sifat karakter di sisi lain, ada karakter jahulan, ada juga karakter yang gampang menerima ilmu. Di dalam surat Al-Alaq itu ada kalimat Iqra, bacalah. Tapi tidak setiap pelajaran itu harus dibaca secara tulisan. Ada yang dibaca secara rasional penglihatan. Mohon maaf, orang yang tidak bisa berbicara, mereka belajar dari apa? Membaca dari apa? Dari penglihatan. Maka Iqra itu adalah artinya bacalah, tapi itu bacalah dalam kalimat luas, bukan bacalah dibaca kayak ini ibu ini, enggak. Tapi pembacaan di situ atau bacalah di sini itu ada kalimat umum luas. Jadi kita belajar bukan monoton tentang belajar membaca dalam karakter menulis membaca, itu tidak, ya, bisa dipahami. Karena anak kecil itu belajar dari penglihatan. Dia kamu kasih tahu, kasih tulisan dengan kamu kasih contoh, kira-kira yang didahulukan yang mana? Yang mana? Perilaku. Itu pasti mengikuti. Nah, jadi itu tadi saya sampai di sini ya. Al-quwatu, sedikit lagi. Al-quwatu piro-piro kekuatan. Al-kaminatu kang tersimpan. Asal biatu kang bangsa negatif. Asal biatu kang bangsa negatif fi dzatil insani ing dalem dzate menungso. Jadi manusia di sisi positif juga ada negatifnya. Rek, kamu kalau bangun tidur doanya apa? Itu dipraktekkan nggak itu kira-kira? Itu saya ingat itu Rasulullah itu ada doa seperti ini. Kalau setiap bangun tidur itu seperti ini. Alhamdulillahilladzi afani fi hasadi wa radda alayya ruhi wa adinali bidzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan pada tubuhku. Rasulullah itu setiap kali beliau bangun dari tidurnya, beliau itu selalu berdoa, berterima kasih kepada Allah atau bersyukur kepada Allah atas tubuhnya yang sudah bisa kembali lagi. Tahu kembali lagi, bisa bangun lah bahasanya. Kemudian memberikan kesehatan, kok bisa bangun, memberikan kesehatan kepadanya, ya kan? Karena kemudian waradda alayya ruhi, mengembalikan ruhku.
Rek, ada pernah nggak dengar cerita gini? Kalau ada anak tidur jangan diblonteng-blonteng wajahnya, nanti ruhnya nggak bisa kembali loh. Ada dengar? Lah itu karena kita di waktu tidur itu ruh kita itu memang keliaran. Tahu keliaran? Tahu keliaran? Berjalan-jalan kemana aja. Maka Rasulullah yang kedua adalah berdoanya seperti itu. Jadi telah engkau ya Allah terima kasih telah engkau kembalikan ruhku, ya kan? Maka kamu pernah nggak proses tasdik? Tahu proses tasdik? Proses tasdik adalah proses di mana ketika kamu bangun tidur itu kayak merasakan pernah dapat sesuatu ilmu baru, satu. Yang kedua, kejadian yang belum pernah kamu alami tapi itu kamu alami di dalam dunia mimpi. Kemudian suatu saat ketika kamu di dunia nyata ini, kamu seperti seolah-olah pernah mengalami hal tersebut. Itu namanya proses tasdik. Itu setiap orang pasti punya. Jadi kamu kalau tidur itu sebenarnya kalau bangun dari tidur itu pasti ada pelajaran yang kamu ambil sebenarnya, tapi setiap manusia pelajaran yang mereka dapatkan itu berbeda. Ada yang mereka bertemu dengan gurunya, ada yang mereka bertemu dengan orang tuanya dalam mimpi, ada yang mereka bertemu atau mimpi nggak jelas. Ada. Itu rohmu yang berkeliaran atau berjalan-jalan. Masalan umpamane al-khusumata wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa PR-nya dicari, besok harus ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.